Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ananda Jafran Rinaldo dengan NIM 21338557 dari Prodi S1 Teknik Mesin. Saya di sini akan melakukan presentasi dari materi bisnis plan guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar kewirausahaan. Bisnis plan yang saya rancang berjudul PT Jafran Teknik Manufaktur. Berikut sedikit tentang profil PT Jafran Teknik Manufaktur. Nama perusahaan PT Jafran Teknik Manufaktur berdiri 2021, pendiri Ananda Jafran Rinaldo. Sedikit tentang PT Jafran Teknik Manufaktur. PT Jafran Teknik Manufaktur adalah sebuah usaha di bidang manufaktur yang bergerak di bidang jasa mesinning seperti CNC, bobot milling, grinding, dan lain sebagainya. Jadi PT Jafran Teknik Manufaktur ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa mesinning. Apapun jasa mesinnya bisa kami kerjakan selama kami memiliki peralatan atau mesinnya. Kami yakin dengan produk yang kami buat berkualitas dan harga yang sangat kompetitif. Kami mampu untuk bersaing dengan jasa mesin lainnya, dan kami yakin bahwa PT Jafran Teknik Manufaktur mampu memberi yang terbaik untuk semua pelanggan. PT Jafran Teknik Manufaktur bisa hadir di sini berkat dukungan semua customer yang kami cintai. Tanpa adanya dukungan dari pelanggan, kami tidak mempunyai arti apa-apa. Terlepas dari keyakinan kami bahwa kami menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang sangat kompetitif, tentu saja ada customer yang membantu kami untuk terus bisa berdiri di sini. Tanpa adanya dukungan dari para customer, kami bukanlah apa-apa. Selanjutnya, market share. Market share sama dengan total penjualan dibagi total penjualan industri dikali 100%. Kami memperkirakan total penjualan dan total penjualan industri kami per bulan sebesar 50 juta dibagi 150 juta. Jadi total penjualan perusahaan 50 juta, total penjualan industri 150 juta. Dikali 100. Jadi market share kami sekitar 33,3%. Melihat potensi perkembangan dunia teknologi, kami optimis perusahaan ini dapat meraih keuntungan yang besar sebagaimana telah dirincikan di atas. Kebutuhan akan teknologi di dunia ini semakin terus meningkat, baik dari bidang apapun itu, otomotif, industri persenjataan, kapalan, dan lain sebagainya, tentu membutuhkan peran dari machining dan manufaktur ini. Oleh karena itu, kami mempunyai keyakinan bahwa PT Jafran Teknik Manufaktur ini bisa terus dapat berdiri mengikuti perkembangan zaman. Strategi yang digunakan. Berikut ini strategi bisnis yang kami gunakan di dalam membangun PT Jafran Teknik Manufaktur ini. Pertama, mempertahankan pelayanan yang prima kepada setiap konsumen agar semakin loyal. Konsumen adalah segalanya bagi sebuah perusahaan. Tanpa konsumen, perusahaan tidak akan bisa berdiri. Oleh karena itu, kami akan memperlakukan konsumen dengan sebaik hati dan tentunya hasilkan barang yang sesuai dengan permintaan konsumen. 2. Melakukan strategi bisnis online dan pemanfaatan teknologi secara efektif. Sekarang sudah zamannya serba digital. Apapun bisnisnya, jika tidak dibarengi dengan bisnis online, maka akan dianggap ketinggalan zaman. Oleh karena itu, meskipun bisnis ini bergerak di bidang jasa mesinning, kami juga melakukan via online melalui sosial media, website, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memberikan harga yang kompetitif namun memiliki keunggulan yang lebih. Kami selalu memberikan harga yang sesuai dengan kualitas.
sesuai dengan pekerjaan yang digunakan. Semakin berkualitas barang yang dihasilkan, harganya juga akan semakin sesuai. Selanjutnya, mempertahankan atau meningkatkan kualitas produk secara konsisten. Kami akan terus berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk, karena semakin sering kami bekerja, maka kami akan semakin memahami tentang kualitas produk yang kami hasilkan. Selanjutnya, melakukan diferensial produk yang dapat menimbulkan kesan positif terhadap konsumen. Kami selalu memberikan hasil yang terbaik untuk konsumen agar konsumen dapat merasa puas dan bisa kembali melakukan transaksi dengan kami. Berikut strategi yang kami gunakan. Kami merasa strategi ini yang cocok untuk perusahaan kami, sehingga kami menggunakan beberapa strategi ini. Produk jasa. Kami adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, di mana ragam jasa yang kami tawarkan antara lain custom dictator, pemata mod, plasteralis, dan lain sebagainya, yang dikerjakan dengan tenaga profesional sehingga menghasilkan kualitas yang tinggi. Kami melayani pemilihan dalam jumlah kecil dan besar. Kami juga melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Perusahaan kami bergerak di bidang jasa. Bidang jasa machining yang berkaitan dengan misalnya industri elektronik, otomotif, dan lain sebagainya. Kami juga dapat melakukan kerjaan secara satuan ataupun golongan dalam jumlah yang besar. Berapapun jumlahnya, kami akan siap terima dan akan kami kerjakan. Jangan khawatir untuk Anda yang berada di luar kota yang berbeda dengan saya, karena kami juga siap melayani pengiriman ke seluruh Indonesia, dimanapun Anda berada. Selanjutnya tentang pemasaran. Kami telah melihat beberapa strategi pemasaran, dan kami rasa inilah strategi yang cocok untuk perusahaan kami. Berikut strategi pemasaran yang kami gunakan. Itu mencoba target pasar baru yang sesuai dengan nilai dan tujuan perusahaan. Perusahaan kami adalah bergerak di bidang machining dan jasa manufaktur. Tentu saja nilai dan tujuan yang sesuai dengan perusahaan adalah seperti industri perkapalan, industri persenjataan, otomotif, dan lain sebagainya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk ada pasar baru yang bisa kami tuju agar meningkatkan perusahaan ini. Selanjutnya, menjual produk dengan menggunakan berbagai platform agar konsumen semakin mudah membelinya. Seperti yang telah disebutkan tadi, sini sudah zamannya sama digital, jadi kami juga memanfaatkan berbagai platform untuk melakukan promosi terhadap perusahaan kami dan juga melakukan penjualan produk di platform tersebut. Selanjutnya, melakukan promosi penjualan secara efektif untuk meningkatkan minat ulang beli konsumen. Kami selalu memperhatikan review dari para konsumen dan menggunakannya sebagai pemacu dan koreksi diri tentang barang yang kami hasilkan. Tentu saja review yang positif akan membuat kami senang, karena itu meningkatkan peluang untuk konsumen melakukan transaksi dengan kami lagi. Selanjutnya, mengembangkan jenis produk agar semakin kreatif dan inovatif agar konsumen semakin tertarik. Kami dapat melakukan berbagai macam custom produk sesuai dengan requestan konsumen. Jadi jika Anda ingin melakukan custom apapun itu, kami siap melakukannya. Analisis persaingan risiko.
Risiko ini sangat berkaitan dengan strategi tadi, di mana terjadi risiko atau ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi dalam menjalankan bisnis. Strategi sangat dibutuhkan dan dipersiapkan dengan matang dalam bisnis, atau terkadang strategi bisnis itu harus dijalankan ketika ada persaingan yang mungkin macam bisnis kita. Misalnya saja perusahaan ponsel bernama Nokia yang dulu sempat tren di segala kalangan. Namun setelah kedatangan sistem operasi baru yaitu Android, Nokia justru menggunakan sistem operasi lain dan mengalami kerugian besar karena konsumen lebih memilih untuk menggunakan Android. Contoh lainnya adalah Yahoo, yang pada masa kemasan tahun 1990 seperti Google masa kini, di mana Yahoo terlalu fokus untuk mengembangkan iklan banner namun tidak mengembangkan salah satu produknya, yaitu mesin pencarian, sehingga pada akhirnya produk mesin pencari ini dikuasai oleh Google. Oleh karena itu, perusahaan kita juga memiliki rival yang sudah lebih dulu berdiri, tentu saja mereka lebih mengenal medannya. Kita harus memiliki sesuatu yang berbeda yang hanya dimiliki oleh perusahaan sendiri, agar bisa tetap bersaing dengan perusahaan lain. Apapun bisnis yang dijalankan tentu saja memiliki pesaing dari perusahaan lain. Banyak pesaing kita yang sudah berdiri lebih dahulu sudah lebih mengerti tentang perusahaan yang sudah lebih mengerti tentang bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki sesuatu yang berbeda dari para perusahaan lain, sehingga konsumen bisa tertarik dan menggunakan jasa yang kita miliki. Selanjutnya, aspek keuangan. Pada umumnya, sebagian besar orang menghadapi kendala terkait aspek keuangan dalam memulai usaha. Kendala tersebut meliputi tidak mempunyai modal atau uang, kesulitan menghitung jumlah modal awal untuk memulai usaha, tahapan yang perlu dilalui oleh calon wirausaha terkait aspek keuangan untuk memulai usaha. Untuk membuat rencana keuangan, aspek keuangan, untuk memperkirakan prospek keuangan, 3 perkiraan kerja, selanjutnya perkiraan laba rugi, selanjutnya perkiraan arus kas. Jadi keuangan adalah salah satu hal yang penting juga untuk dipelajari dari sebuah perusahaan. Keuangan harus dipersiapkan dengan matang agar tidak terjadi rugi yang besar atau bahkan bangkrut. Kami tentunya sudah menarik tenaga ahli untuk merancang tentang keuangan perusahaan kami, sehingga kami dapat mengantisipasi kejadian-kejadian terburuk yang misalnya saja dapat terjadi. Berikut sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.